Makanya bulunya kejam. Nah, oke. Sini kasih sambil Dulu. misok lah dulu. Kasih dulu. Misok suruh lagi sini. Ayo, itu sih. Pijit lagi. Bawa besar kayak gini deh. Mulai lah. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tolong bawa kursi atau mejanya kalau ada sampah dibersihkan. Iya, Bu. Itu Bu di bawah. Ayo, tolong diambil nak. Ih. Cakep. Ih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau salah satu siswa ibu mau membawakan doa kita. Aku, Bu. Oke, silakan Marina. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Materi kita hari ini tentang sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Yang Ibu panggil namanya, diangkat tangannya, oke? Ya, Bu. Kakinya, Bu. Diangkat. Tangannya ya, Nak, bukan kakinya. Dasar Oke. caper. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Sweet, Bu. Tidak hadir. Sakit, Bu. Sakit. Udah melinjur ya? Dan Sudah, Bu. Bu. Ada masuknya dia, Bu. Tapi sakit pasnya. Katanya karena mau lihat ibu dia sakit perut. Mungkin karena sakit pulang lah ya. Ya, Bu. Yang ibu panggil diangkat tangannya, katakan hadir. Ya, Bu. Ya, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Marlina, Hadir, Bu. Adrian, Hadir Bu. hadir. Revi, Hadir, Bu. Pia, Hadir, Bu. Christina, Hadir, Bu. Kasih, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Rani, Siap hadir, Bu. Sumi, Hadir, Bu. Revi udah tadi ya. Sudah, Bu. Oh. Hadir. Robert, Hadir Bu. Aseng Padang. Hadir Bu. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir. Ya, Iya. Bu. Iya, satu orang yang tidak hadir. Nah, materi kita pada pagi hari ini tentang apa? Makanan. Materi kita yang minggu lalu? Ekosistem. Ekosistem. Hari ini kita mempelajari tentang rantai makanan. Oke. Sebelum kita memasuki makhluk dan lingkungan sekitarnya, Ibu mau bertanya. Di sini bebas ya siapa mau menjawab. Ini mengenai tentang rantai makanan, di mana jika makhluk hidup maaf salah. Di sini ibu mau bertanya, dari mana makhluk hidup memperoleh makanan tersendiri? Dari alam, Bu. Dari alam, alam itu sendiri. Siapa? Siapa yang tahu? Ada yang bisa? Dari mana makhluk hidup memperoleh? Saya, Bu. Saya. Aku, Bu. Oh ya, salah satu aja, Sofia. Membuat makanannya sendiri itu dari cahaya matahari, Bu. Dimana dia kan berfotosintesa itu kayak padi, Bu. Baru belalang yang dimana dia akan memakan daun padi. Baru ada ular, dia akan memakan tikus atau belalang atau katak yang ada di sawah. Terus elang, yang dimana nanti dia akan memakan ular. Dan jamur dan bakteri, dia akan memakan atau membusukkan makhluk hidup yang sudah mati, Bu. Oke. Nah, yang kedua ibu juga mau bertanya.
mengapa setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan? Ada yang Bu. tahu? Oke, Srevi. Karena itu Bu, tidak semua makhluk hidup itu bisa bikin makanannya sendiri Bu. Jika tidak ada makhluk hidup yang lain, mereka tidak bisa makan dan akan kelaparan kemudian mati. Maka untuk mempertahankan hidupnya dengan cara makan makhluk hidup yang lain Bu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup di dalam rantai makanan hilang? Apa yang akan terjadi? Nggak seimbang lah Bu ekosistemnya Bu. Saya Bu, Oh, boleh jawab. jawabannya Bu, misalnya nih Bu, jika belalang hilang, padi akan tumbuh sangat banyak. Tapi kalau misalnya ular atau katak akan kekurangan makanannya Bu. Kalau misalnya si belalangnya hilang. Tapi jika ular punah, jumlah belalang dan tikus akan meledak dan merusak seluruh padi milik petani. Jadi keseimbangan sawah akan rusak dan makhluk hidup juga akan rusak. Jadi semuanya harus seimbang, nggak boleh ada yang terlalu lebih dan kurang Bu. Iya. Luar biasa ya jawaban teman-temannya yang sudah menjawab. Berikan dulu aplaus kepada teman-teman. Oke, di sini hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai rantai makanan tersebut. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana siswa ibu yang ada di sini semua dapat mengidentifikasi peran setiap makhluk hidup. Contohnya itu sebagai, ada yang nanti sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai Pengurai Bu. iya, pengurai atau dekomposer. Iya Bu. Oke, kita memasuki pembelajaran kita, yang dimana makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Makhluk hidup yang saling bergantungan dalam wilayah akan berbentuk kelompok yang disebut dengan komunitas. Bisa disimpulkan kalau komunitas adalah kelompok makhluk hidup berbeda jenis yang tinggal bersama di dalam lingkungan tertentu. Ada komunitas, ada juga yang namanya ekosistem. Di mana kita kan sudah mempelajari yang minggu lalu tentang ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah tempat berlangsungnya hubungan saling bergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, terdiri dari hidup dan benda-benda di sekitarnya yang tidak hidup. Suatu komunitas dengan benda yang tidak hidup akan membentuk ekosistem, di mana ekosistem sendiri ada dua jenis ekosistem dalam hidup dalam lingkungan, seperti ada hutan, sungai, laut, padang pasir, serta ekosistem buatan yaitu apa? Sawah, kolam, dan kebun. Ya, ada tadi namanya sawah, kolam, dan Kebun. Oke. Nah, kita memasuki apa itu rantai makanan? Siapa tahu itu apa rantai makanan? Saling memakan Bu. Oke, ada yang mengatakan saling memakan. Lagi. Rantai makan adalah peristiwa di mana produsen dan konsumen akan makan dan dimakan. Iya, proses makan dan dimakan. Dimakan, Bu. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan Dimakan. dengan urutan dan arah tertentu antar makhluk hidup dalam setiap ekosistem. Dalam proses ini terjadi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Setiap organisme dalam rantai makanan menduduki tingkat trofik tertentu. Nah, di sini siapa yang tahu tingkat trofik yang disebut itu? Ada konsumen dan pengurai. Ya. Yang pertama tadi ada Produsen. Produsen itu yang bagaimana? Yang dimakan di atas. Yang dimakan Bu. Contohnya itu seperti padi. Padi kata Daun. daun. Rumput Bu. Rumput. Buah-buahan Bu. Buah-buahan. Termasuk padi ya kan? Iya Bu. Oke. Rumput. Iya, sama itu. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Makhluk hidup yang tergolong produsen meliputi makhluk hidup yang melakukan fotosintesis. Contohnya itu tadi seperti tumbuhan, bakteri, ganggang hijau dan ganggang biru. Ganggang hijau dan biru. Nah,
sendiri melalui proses fotosintesis, di mana energi yang digunakan dalam fotosintesis diperoleh dari energi matahari, sehingga matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya tadi ada apa? Konsumen itu yang bagaimana? Dia dimakan tapi dia nggak bisa memakan makanan. Contohnya seperti apa? Belalang, tikus, belalang bu, ular, tikus bu, Tikus. buaya bu, Buaya tidak. oh tidak ya, belalang bisa bu, Kupu-kupu bisa, Bu. ular bu, Sederhana aja, sederhana. burung bu, Elang. Terus oh kelinci bu, ya itu yang tadi yang sudah disebutkan anak-anak ibu sudah melihat. Nah, di mana konsumen adalah hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Di mana untuk memenuhi kebutuhan makanannya, makhluk hidup ini bergantung pada makhluk hidup yang lain. Misalnya hewan pemakan tumbuhan seperti herbivora, pemakan hewan lain seperti karnivora, pemakan hewan dan tumbuhan omnivora. Konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri dalam tubuhnya, sehingga disebut dengan heterotrofik. Ya. Mereka mendapatkan zat organik yang dibentuk oleh produsen atau konsumen lain yang menjadi mangsanya, di mana zat-zat organik ini digunakan oleh konsumen sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya tadi sebelum kita memasuki komponen rantai makanan selanjutnya, di sini konsumen terbagi menjadi 4. Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? bu, Oke, sebutkan. konsumen primer itu ada misalnya contohnya ada sapi, kelinci, tikus dan lain-lain sebagainya. Konsumen primer itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan produsen primer. Yang kedua yaitu ada konsumen sekunder, adalah memakan konsumen primer, contohnya seperti ular, kata, ayam dan lain-lain. Yang ketiga ada konsumen tersier, contohnya burung elang dan harimau. Yang keempat ada konsumen kuartener, contohnya itu ada jamur dan bakteri bu. Oke, terima kasih. Udah tahu? Tadi konsumen terbagi menjadi apa? Ayo kita sebutkan dulu sama-sama. Konsumen Nah, di sini ada gambar tentang rantai makanan. Siapa yang bisa mengurutkan gambar ini? Rantai makanan. Gak ada selain dia dari tadi. Saya, Bu. dia ya? Bu. Oke, Dikasih. kasih. Jadi kan bu, produsen itu gula padi. Nah, konsumen satu makan padi, lalu si tikus dimakan konsumen 2 yaitu ular, kemudian ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 3, lalu elangnya mati, lalu terjadilah dekomposisi yaitu terurai, dimakan bakteri ataupun jamur. Iya, lalu kembali dia menjadi Lalu menjadi produsen pertama. Oke, sudah paham di sini atau kita sebutkan sama-sama? Sebutkan Kita sebutkan sama-sama. Ayo dimulai dari produsen. Konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga, konsumen ketiga akan terurai dari pembahasan proses dan akan balik lagi menjadi produsen. Balik lagi jadi Produsen. Dia jadi bukunya bu. atau padi. Oke. Nah, di sini ibu ada membuat sosial drama, di mana ibu mengajak anak-anak ibu untuk melakukan peran ini tentang rantai makanan. Oke bu. Yang udah ibu buat
sebelumnya. Yang sudah Ibu tentukan boleh maju ke depan. Siapa yang sebagai jamur? Ini. Narator. Tikus siapa? Aku lang. Oke, udah bisa dimulai? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Panggung menggambarkan suasana padang rumput yang cerah. Rara serumput berdiri di tengah panggung sambil menari-nari kecil menikmati sinar matahari. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah berbagai makhluk bumi yang saling bergantung satu sama lain. Kehidupan berjalan seimbang, hingga sebuah hukum alam mempertemukan mereka dalam sebuah rantai makanan. Rara serumput sedang merentangkan tangan ke atas. Ah, indahnya hari ini. Terima kasih matahari. Berkat sinarmu, aku bisa berfotosintesis dan tumbuh subur. Aku adalah produsen, fondasi dari kehidupan di bumi ini. Tikus masuk ke panggung sambil mengendus-endus tanah. Perutnya berbunyi nyaring. Mengendus. Aduh, perutku lapar sekali. Besok lagi belum makan. Wah, ada rumput hijau sekali. Serius ya. Tiko, kamu mau apa? Jangan melihat aku seperti ini. Maaf ya Rara, aku ini konsumen tingkat 1. Tugas utamaku adalah memakan tumbuhan sepertimu agar energi matahari yang ada di tubuhmu berpindah ke aku. Nyam 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 nyam. Tiko pura-pura memakan Rara. Rara berlutut menandakan ia telah dimakan atau energinya sudah berpindah. Kenyangnya. Sekarang aku punya energi untuk berlari. Saat Tiko sedang menepuk-nepuk perutnya yang kenyang, Uli si ular masuk dengan gerakan meliuk-liuk yang senyap. Ada bau yang sangat melecat ini. Suara apa itu? Waduh, perasaanku tidak enak. Halo tikus gemuk, terima kasih ya kau sudah menggemukkan badanmu. Dan sekarang giliranmu akan saya makan. Tunggu dulu Uli, kita kan bisa bicara ini baik-baik. Tidak bisa, aku adalah konsumen tingkat 2 sang karnivora. Sudah bisa biarkan untukku. Operator. Uli menangkap Tiko. Tiko menunduk di samping Rara. Uli si ular sedang berpose bangga setelah berhasil memangsa Tiko. Nikmatnya, akulah penguasa padang rumput ini. Tidak ada yang mengalahkanku. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang keras. Edo sialan masuk dengan mengepakkan sayapnya yang lebar. Bertingkah sangat gagah. Jangan sombong dulu Uli. Lihat ke atas langit. Gawat, Edo si elang konsumen puncak. Benar, mataku yang tajam bisa melihatmu dari ketinggian. Kamu tidak bisa lari dariku. Bersiaplah untuk terbang bersamaku. Ampun Edo, jangan makan aku. Ini adalah hukum alam, Uli. Energi harus terus mengalir. Edo menerkam Uli. Uli ikut menunduk bersama Rara dan Tiko.
Tiba-tiba Edo memegang dadanya terengah-engah. Waktu terus berlalu, sayapku mulai melemah, mataku mulai kabur, tidak ada yang memegangku, tapi usia telah mengalahkanku. Edo perlahan jatuh terbaring di lantai, berpura-pura mati. Denny si jamur atau The Komposer masuk dengan langkah santai, membawa sapu kecil atau serbuk kertas putih atau glitter. Halo pemirsa, ketika sang raja langit telah gugur, disinilah tugasku dimulai. Aku adalah Denny si jamur, sang The Komposer atau pengurai. Denny berjalan mengintari Edo, menaburkan serbuk di sekitarnya. Aku akan mengurai jasad Edo yang telah mati, mengubah tubuhnya yang gagah menjadi zat hara dan nutrisi yang sangat kaya di dalam tanah. Tidak ada yang terbuang sia-sia di alam ini. Rara si rumput tiba-tiba berdiri kembali dengan segan, diikuti oleh Tiko, Uli, dan Edo yang ikut berdiri membentuk lingkaran bergandengan tangan. Dan aku akan memakanmu, Tiko Petitus. Belum. Dan berkat nutrisi dari tanah yang diurai oleh jamur, aku adalah si rumput bisa tumbuh subur kembali. Dan aku akan memakan tikus. Aku akan memakan ular. Dan begitulah seterusnya. Semuanya saling berputar. Itulah rantai makanan, menjaga keseimbangan bumi kita. Selesai. Terima kasih. Nih ya, Bu, makasih Bu. Terima kasih ya. Iya Bu. Bercuan lah. Nah, itulah tadi sudah dipraktikkan langsung bahwa rantai makanan itu di mana sesuatu yang peristiwa yang makan dan dimakan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kita tadi sudah belajar tentang rantai makanan. Berarti di sini sudah mengerti kan apa itu rantai makanan? Sudah, Ibu. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu semua. Ini tugasnya dikumpulkan lagi nanti karena Ibu akan memasukkannya ke daftar nilai. Oke? Oke, Bu. Nah, ya dibagikan ke temannya. Ini satu lagi ya. Udah cukup? Cukup Bu. Oke, ini dikerjakan secara individu ya, tidak boleh kerjasama karena tadi kan kita sudah belajar, sudah dibuat juga dramanya. Pasti Ibu. semuanya tahu. Sekarang dikumpulin Ibu. Iya, sekarang nanti juga Ibu akan masukkan ke daftar nilai. Kalau nggak selesai nggak ada lah nilai kalian, oke? Ya, Bu. Ayo dikerjakan. Ada yang sulit? Bu, saya mau bertanya, Bu. Apa yang mau ditanya? Bu, ini Bu. Iya, ini kan yang dikerjakan. Ini tadi kan sudah kita pelajari. Bu, boleh bertanya, Bu. Tolong dulu, Bu. Kenapa? Ini dulu, Bu. Iya, Bu, karena tadi ini kan jawabannya. tentang rantai makanan. Bu. Ini sudah dipelajari. Bu, ini Kalau jawabannya. kalian nggak tahu, udahlah kalian Ini nggak jawabannya. mendengarkan Ibu tadi. Bu, Iya, ini seperti pertanyaan, ini. Bu. Ada yang di belakang, ada yang belum mengerti. Ini loh guys, lihat lagi. Sudah mengerti semuanya? Ya, Bu, udah siap, Bu. Bu, nomor Udah 3 mengerti, ada Ade. ya, Bu. Ini apa itu? Bu, ini mana Ibu? Iya, ini kan. Nomor 3 Bu, kurang kok. Kok kurang Bu? Bu, bentar lagi dikumpul. Iya, iya, Bu. Siap, Bu. Jangan lupa. Oh, cuman ada. Siap, Bu. Siap, Bu, siap, Bu, siap.
Nilai C kok ya. Nanti kalau kertasnya koyak ibu kasih nilai C. Karena lu dah. Ibu. Nah, kita cek dikit. Enak. Ini ya. Apa yang rekomendasikan dulu? Bebo. Bu, ada minum. Oke, ini kan sudah selesai tugas kita individu. Ibu sudah kirimkan soal untuk kerja kelompok. Coba dilihat WA-nya. Iya Bu. Oke Bu. Itu dikerjakan 2 kelompok saja. Yang kelompok pertama itu yang di depan, yang kelompok kedua itu di belakang. Ayo dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, dipresentasikan ke depan. Ya Bu. Itu kemarin kan bapak udah jawab. Ayo, ayo. Oh, ini kertasnya ya. Ya Bu. Terima kasih. Nggak bisa dibuat kepalanya Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Aduh, kepalanya sudah dibuat. Loh, kok yang tadi? Ayo dikerjakan. Jangan ada yang main HP. Ini kan kita lagi pembelajaran. Nyari jurnalnya Bu. Ya, dikerjakan ya. Kamu boleh di HP Bu. Yang nggak tahu ditanya ya. Dicoret Bu. Mana pulpennya Dek? Iya, jawab aja. Siswa yang tahu. Ini kami baca Bu. Bu, kayak gini ya, Bu. Bu. Udah meninggal Luna. Siapa? Bu, ini dipresentasikan. Dipresentasikan. Nanti Bu, saya- kita nanti ambil Bu. Udah Bu. Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 Bu. Maju. Cepat. Ke depan. Anak-anak saya Nah, melate. Yuk, kita presentasikan yuk. Bentar. Halo. Oke, di sini kami kelompok 1. Adrian, mohon Didengarkan ya. Nah ini yang presentasi. kami kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi soalnya adalah jika seorang pemilik kebun menggunakan cairan pembasmi ulat secara besar-besaran hingga populasi ulat musnah, jelaskan apa yang akan terjadi pada populasi sayuran dan populasi burung pipit. Yang kedua, soal yang kedua, dibandingkan membasmi ulat dengan bahan kimia, bagaimana cara memanfaatkan komponen biotik di ekosistem tersebut untuk mengendalikan populasi ulat agar tetap seimbang. Jelaskan argumen kelompok kalian. Jadi kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dulu yang dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, populasi sayuran akan meningkat pesat atau meledak karena tidak adanya lagi ular yang memakan daun sayuran sehingga tanaman tumbuh subur tanpa gangguan hama. Yang kedua, populasi burung pipit akan menurun drastis karena kehilangan sumber makanan utamanya. Kondisi ini memaksa burung pipit bermigrasi ke tempat lain atau mati kelaparan. Selanjutnya nomor 2. Yang nomor 2, kelompok kami dapat menyarankan metode, yaitu metode pengendalian hayati atau biologis, yaitu dengan menjaga atau meningkatkan populasi predator alami ulat atau burung pipit daripada menggunakan racun kimia yang dapat merusak lingkungan. Membiarkan burung pipit berburu secara alami jauh lebih aman. Petani cukup dilarang memburu burung pipit agar jumlah ulat di kebun tetap terkendali secara seimbang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berikan aplaus kepada. Oke, kelompok 2. Memikirkan
hilang. Jadi kami di sini dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang sudah. Baik, pertanyaannya yang pertama, jika limbah rumah tangga masuk ke kolam dan menyebabkan pertumbuhan fitoplankton melonjak sangat tajam hingga menutupi permukaan air, jelaskan pengaruh terhadap ketersediaan oksigen dan populasi ikan kecil. Baru yang kedua itu, karena jika populasi bangunan di sekitar kolam tersebut diburu oleh manusia hingga punah, langkah apa yang paling tepat? Langkah apa yang paling tepat kelompok kalian lakukan untuk menjaga agar populasi ikan kecil tidak meledak secara berlebihan? Jawaban yang pertama, ketersediaan oksigen akan menurun drastis. Lapisan fitoplankton yang menutupi permukaan air atau blooming menghalangi sinar matahari masuk. Akibatnya tumbuhan bawah air mati dan membusuk, di mana proses pembusukan tersebut menyedot banyak pasokan oksigen di dalam air. Kemudian populasi ikan kecil akan menurun atau mati massal akibat kekurangan oksigen, meskipun makanan mereka awalnya melimpah. Solusi yang dapat kami berikan yaitu mengusulkan untuk memasukkan predator alami baru yang setingkat dengan bangau seperti ikan pemangsa lokal, gabus atau lele, atau melakukan pemanenan atau penangkapan ikan kecil secara berkala oleh manusia. Langkah ini penting untuk menggantikan peran bangau yang punah sehingga jumlah ikan kecil tetap banyak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kasih Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah dipaparkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang kita pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Yes, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Masih ada yang belum mengerti tentang rantai makanan tadi? Sudah ngerti dan paham, Bu. Siapa yang sudah paham? Saya, Bu. Saya. Siapa yang belum paham? Ada yang aku, Bu. Berarti semua sudah Paham. Oke, kita simpulkan bersama-sama bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dalam proses ini terjadi perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain. Setiap organisme dalam rantai makanan memiliki karakteristik tertentu. Oke, terima kasih. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita mempelajari tentang apa? Rantai makanan. Oke, kita mempelajari rantai makanan. Dipelajari ya. Ya, Bu. Materi tentang rantai makanan yang akan kita pelajari. Selanjutnya. Oke, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Aseng Padang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih Ana sudah membawakan doa kita pada siang hari ini. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Materi hari ini dipelajarilah di rumah, jangan ditidurkan. Oke? Iya, Bu. Selamat siang untuk kita semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Apa?